Salah, salah. 2017, 2005 salah. Angkatannya tak. Izin Pak Ketua, kami membacakan untuk PPWP. Berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon presiden dan wakil presiden dari setiap kabupaten kota dalam wilayah provinsi pemilihan umum tahun 2024. Provinsi Jawa Barat. Apakah tidak ada kejadian khusus terkait Jawa Barat, pimpinan? Sekiranya ada catatan kejadian khusus atau catatan keberatan saksi untuk pemilu presiden disampaikan dulu, Mbak. Nggak dikasih kertasnya yang Jawa Barat. Ada catatan dari paslon 01 dan paslon 01, Pak Ketua. Izin kami membacakan. Catatan kejadian khusus atau keberatan saksi dari paslon 01. Pertama, ketidakcocokan data hasil KAPKO dengan sertifikat D provinsi. Terjadi di Kota Cimahi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Majalengka. 2. Keberatan atas digunakannya Sirekap dalam proses rekapitulasi karena Sirekap terbukti hanya mencantumkan human error, angka-angka perolehan suara maupun data pokok pemilih tanpa bisa mengoreksinya atau menentukan dan memindahkan kesalahan input angka. 3. Aplikasi Sirekap secara nasional maupun lokal kami nilai bermasalah. Ditandatangani paslon 01 atas nama Eko Suherminto. Ternyata ada beberapa, saya bacakan semua fakta. 4. Proses tata tertib persidangan pada hari akhir, kami menilai melanggar prosedur dalam penetapan hasil akhir karena sertifikat rekapitulasi provinsi. 5. Selisih suara sah, tidak sah, dan jumlah surat suara atau tidak sah adalah angka fix yang telah dilakukan proses rekapitulasi. 6. Poin 5 yang mana tidak segera dilakukan perbaikan, maka kami saksi berpendapat terjadi kecacatan proses. 7. Penyelenggaraan pemilu dinilai masih jauh dari akuntabel. 8. Masih terkait poin 7, terindikasi masih kurang paham yang tidak merata terhadap 1. Kriteria surat sah. 2. Masih ada KPPS yang tidak dapat menjumlah total semua partai dan caleg. 3. Selanjutnya yang ke-9, terindikasi ketertiban aparatur negara dalam mendukung calon atau peserta tertentu pada berbagai level pemerintahan. 10. Kecacatan prosedur dengan terbitnya keputusan MK yang mengindikasikan lolosnya paslon tertentu. 11. Berkali-kali Bawaslu Jawa Barat meminta dihadirkan di forum sidang terkait data-data pemilih yang mengalami koreksi, yaitu DPT, DPTB, DPK, dan disabilitas. Tertandatangani paslon 01 atas nama Eko Suherminto. Izinkan kami menjelaskan atas kejadian khusus dan keberatan paslon. Pertama, terkait dengan ketidakcocokan selama proses untuk rekapitulasi, kami sudah melakukan pencermatan dengan menghadirkan teman-teman kabupaten dan kota dan Bawaslu kabupaten kota. Dan kami sudah membacakan
terkait dengan hasil pencermatan dalam rekapitulasi di tingkatan provinsi. Kami juga membuat berita acara terkait dengan perubahan yang dilakukan oleh teman-teman di 26 kabupaten kota karena 1 Kabupaten Ciamis tidak ada pencermatan data. Demikian Pak Ketua. Terima kasih. Jadi persoalan pemilih yang hadir dengan berbagai macam kategori, pemilih DPT, DPTB, DPK, kemudian penggunaan surat suara sampai dengan dibandingkan dengan suara sah dan tidak sah untuk pemilu presiden, ini oleh KPU Provinsi Jawa Barat berdasarkan hasil dari kabupaten kota ya. Betul. Iya. Betul ya. Betul Pak Ketua. Dari 27 tadi yang sejak awal clear 1 kabupaten. Nanti dulu, tenang. Dijawab kalau saya tanya ya. Dari 27 tadi yang clear sejak awal di Kabupaten Ciamis, betul ya? Betul Yang Pak Ketua. 26 kemudian dilakukan penelusuran, betul? Betul. Dan akhirnya sudah ketemu? Ketemu Pak Ketua. Sudah ketemu ya. Penelusurannya sesuai dengan yang dilaporkan berdasarkan rekap di masing-masing kabupaten, betul ya? Iya Pak Ketua. Saya kira gitu, saksi. Mohon izin pimpinan. Yang pertama, terkait ketidakcocokan D hasil kabupaten kota dengan sertifikat D provinsi, kami sudah mencermati hasil yang kami terima sudah sama. Namun, di dalam proses ketika pleno di provinsi, kami diminta mencatatkan keberatannya. Sehingga proses pencermatannya mungkin juga perlu disampaikan kemari di forum ini, karena saksi kami barusan berkomunikasi, ya silakan catatkan keberatannya paslon 01 nanti dibawa ke pleno RI. Kalau mungkin ada penjelasan yang lebih baik dari KPU Provinsi terkait Kota Cimahi, selisih jumlah suara sah, tidak sah, dan total selisih 109.589 suara. Kemudian Kabupaten Cianjur, jumlah suara sah, tidak sah, dan sehingga total selisih 1 suara. Kabupaten Bekasi 952 suara. Kabupaten Majalengka 68.886 suara. Mohon kiranya berkenan Pak Ketua untuk 4 kabupaten ini bisa diberikan penjelasan kepada kami. Kemudian juga kami ingin mendengar nanti dari Bawaslu seperti apa. Mas mohon Terima kasih, diulangi, pimpinan. Kota Cimahi, Kabupaten Cianjur, Cianjur, Kabupaten Bekasi, dan Kabupaten Majalengka. oke, 4 itu ya. Silakan nanti. Terima kasih, pimpinan. Terima kasih. KPU Provinsi menjelaskan 4 itu. Cimahi Kota, Majalengka, kemudian Cianjur, dan di mana satu lagi? Majalengka. Sudah. Cimahi, Majalengka, Cimahi, Cianjur, Kabupaten Bekasi, Bekasi yang Kabupaten kabupaten. Majalengka. Oke. Baik, terima kasih Pak Ketua. Mohon izin menjelaskan, memang kemarin pada saat terakhir ketika kita proses print berita acara, sertifikat, saksi calon 1 menginginkan menyampaikan terkait dengan perbedaan data di 4 kabupaten dan kota. Kami sudah minta datanya dan segera dilakukan untuk pencocokan, namun memilih untuk menuliskan di dalam kejadian khusus. Karena tadinya kalau memang mau diselesaikan di provinsi, kami mohon datanya gitu. Tapi menuliskan di kejadian khusus terkait dengan 4 kabupaten kota. Yang pertama Kota Cimahi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Bekasi, dan Kabupaten Majalengka. Berita acara terkait dengan perubahan juga sudah kami sampaikan ke semua saksi yang ikut dalam proses rekapitulasi. Terkait dengan 4 kabupaten kota, ini terjadi perbedaan suara ataupun selisih. Ini memang untuk Kota Cimahi ada proses untuk PSL. Untuk Kota Cimahi
Kota Cimahi menyelenggarakan PSU tanggal 24 Februari 2024 untuk 1 TPS PSU di TPS 60 Cimahi Selatan untuk DPR RI, DPD, DPRD Provinsi. Untuk Kota Cimahi, terkait dengan suara sah, Kota Cimahi memiliki PPWP 352404. Kemudian jumlah hak pilihnya ini 352383. Jumlah pengguna hak pilih di DPK-nya untuk PPWP di 4240 dan jumlah pengguna hak pilihnya untuk PPWP 837. Jumlah seluruh pengguna hak pilih 358876. Dalam catatan kami tidak menemukan untuk terkait dengan pemilihan PPWP. Hanya untuk ketika di pemilihan DPR tingkat 1, DPRD provinsi terjadi perbedaan sebesar 48 antara pengguna hak pilih di dalam DPT DPR RI dan DPRD provinsi. Demikian penjelasan KPU Provinsi. Bawaslu Provinsi, ada yang mau dijelaskan berkaitan dengan 4 kabupaten kota tadi? Kota Cimahi, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Majalengka, dan Kabupaten Cianjur ya. Silakan. Sekiranya ada, kalau nggak ada juga nggak apa-apa. Terima kasih pimpinan rapat pleno terkait dengan kabupaten kota dalam proses rekapitulasi di Provinsi Jawa Barat. Memang seperti tadi disampaikan oleh Ibu Ketua KPU, pada prinsipnya setiap pembacaan kabupaten kota pada elemen data itu memerlukan proses pencermatan. Proses pencermatan itu dilakukan di luar forum rekapitulasi. Jadi rekapitulasi yang dibacakan oleh rekan-rekan kabupaten kota, KPU kabupaten kota itu diterima hanya pada aspek perolehan suara pada saat itu. Dan KPU memberikan waktu kepada KPU kabupaten kota, Bawaslu kabupaten kota termasuk saksi untuk mengikuti proses pencermatan tersebut, sehingga kemudian elemen data yang memang terdapat selisih, sebagaimana juga ada rekomendasi dari Bawaslu pada setiap kabupaten kota yang dianggap ada selisih pada elemen data itu dilakukan di forum pencermatan. Namun tentu kami juga berharap rekan-rekan KPU Provinsi juga dapat menyampaikan secara keseluruhan hasil daripada koreksi yang dilakukan pada proses pencermatan tersebut, karena Bawaslu Provinsi Jawa Barat juga belum menerima data tersebut. Demikian berita acara perubahan. Untuk pemilu presiden ini ya. Ini pemilu presiden dulu yang dibahas. Iya, sama semua. Ya. Jadi yang 4 kabupaten tadi sudah ditelusuri oleh Bawaslu juga, ya? Betul. Iya, pada ruang pencermatan sudah ada berita acaranya, sehingga kami masukkan di rekapitulasi terakhir di tingkatan provinsi. Ini adalah sesuai dengan hasil pencermatan. Untuk pemilu presiden ya? Iya. Baik. Terima kasih. Saksi sudah terkonfirmasi ya dari 2 para penyelenggara. Terima kasih pimpinan. Kami mengapresiasi kerja dan kinerja KPU Jawa Barat yang baru selesai pleno langsung ke Jakarta pimpinan. Tapi memang dalam proses pencermatan ini kami belum mendapatkan salinan apa-apa yang berubah dari angka apa dan bagaimana ketemunya di mana.
Nah, justru di forum ini kami berharap teman-teman di KPU provinsi bisa menjelaskan agar posisinya menjadi terang benderang, selisih angka ini larinya kemana, kemudian terdistribusi kemana. Menarik tadi yang disampaikan oleh teman-teman Bawaslu, ada juga ternyata rekomendasi Bawaslu seperti itu. Karena saksi kami juga mencatatkan keberatannya. Berkali-kali komisioner di provinsi tidak mengindahkan rekomendasi untuk menghadirkan data yang lebih kuat seperti itu atau data aslinya. Mungkin seperti itu pimpinan. Mohon izin jika diperkenankan. Baik. Kami berharap bisa. Oke, terima kasih. Teman-teman KPU provinsi nanti pencermatan untuk yang pemilu presiden ya, surat suara pemilih yang hadir, DPT-nya berapa, pemilih yang hadir dari 3 sumber itu DPT, DPTB, DPK, total pemilih hadir, kemudian surat suara yang digunakan, jumlah surat suara sah dan tidak sah, terutama yang 4 kabupaten tadi, kalau ada matriknya nanti disampaikan ke kesekjenan supaya nanti disampaikan kepada saksi pasangan calon, baik pasangan calon 1, 2 maupun 3, khusus untuk yang pemilu presiden, dan juga disampaikan kepada teman-teman Bawaslu Provinsi Jawa Barat. Ya, silakan dibacakan hasil pemilu presiden di Jawa Barat. Izin pimpinan, Ya. Apakah kami boleh meminta ke Bawaslu terkait rekomendasi tadi pimpinan seperti itu. Kalau ada yang terkait dengan apa yang kita bahas sekarang, mungkin bisa dibacakan pimpinan dalam 4 kabupaten tersebut. Terima kasih pimpinan. Teman-teman Bawaslu, ini mengulangi pertanyaan tadi atau penegasan ya, apakah untuk yang pemilu presiden ya, terhadap soal-soal data tadi, DPT, pemilih hadir dari DPT, DPTB, DPK, penggunaan surat suara, dan kemudian perolehan suara dan suara sah tidak sah, apakah pernah ada rekomendasi Bawaslu berkaitan dengan hal ini untuk pemilu presiden? Mohon izin kami membacakan catatan kejadian khusus barangkali. Tapi yang rekomendasi ada atau tidak? Yang ini yang berkaitan dengan PPWP juga. Oke. Ya, ini catatan kejadian khusus pada saat rekap. Ya. Bukan rekomendasi atau catatan Itu saling perbaikan. Mohon izin disampaikan secara lisan. Oke. Pada saat proses per kabupaten kota. Rekap ya, rekap Betul. provinsi ya. Silakan Mas dibacakan. Nanti kalau ada yang hard copy disampaikan ke kesekjenan biar difotokopi dan disampaikan kepada masing-masing saksi dari 3 pasangan calon. Silakan Mas. Kejadian khusus atau pernyataan keberatan oleh saksi atau Bawaslu sebagai berikut, bahwa berdasarkan hasil pencermatan yang telah dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Barat terhadap hasil Provinsi Jawa Barat untuk PPWP dan DPD, terdapat data yang masih selisih sebagai berikut. 1. Dalam data pengguna hak pilih dalam DPK antara PPWP dan DPD, terdapat selisih jumlah pengguna DPK dalam hasil PPWP, yaitu sebanyak 304.109 pemilih dan 90190 pemilih. Dan jumlah pengguna DPK dalam hasil DPD yaitu 304.197 pemilih. Sehingga terdapat selisih 7 antara 2 pemilihan tersebut. 2. Dalam data pengguna surat suara terutama dalam jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% dan DPT terdapat selisih jumlah surat suara yang diterima plus cadangan 2% dari DPT PPWP yaitu 364.90.899. Jumlah surat suara yang diterima plus cadangan 2% dari DPT DPD yaitu 36.492.529 sehingga terdapat selisih 1630 surat suara. 3. Dalam elemen data pemilih disabilitas, PPWP dan DPD masih ada selisih. Jumlah pemilih disabilitas PPWP dan DPD,
PPWP sebanyak 56.774 pemilih, sedangkan dalam DPD sebanyak 56.607, sehingga terdapat selisih sebesar 767 pemilih. Demikian, pimpinan. Terima kasih. Ini disampaikan pada saat rekap provinsi Ya. oleh Bawaslu provinsi ya. Nah, kalau yang disampaikan oleh KPU provinsi tadi apa namanya yang tadi dari 29 kabupaten kota? 27. Oh, 27 yang clear di bagian awal Ciamis. Yang 26 kemudian ditelusuri, disandingkan dan kemudian dilakukan koreksi, betul ya? Iya. Nah, yang dibawa ke sini sudah hasil koreksi. Betul. Pak Sudah Ketua. mengakomodir juga catatan dari Bawaslu tadi itu. Iya. Yang selisih-selisih tadi itu. Iya, karena melakukan pencermatan dengan teman-teman dilakukan oleh teman-teman di KPU Kabupaten Kota bersama Bawaslu Kabupaten Kota. Di forumnya provinsi ya. Di forum provinsi tetapi di ruang Ya betul, maksudnya pencermatan. ketika rekap provinsi Iya. tapi di forum yang lain dibuka untuk pencermatan atau penyandingan data ini ya. Baik. Nah, kalau begitu nanti apa-apa yang jadi rekom atau catatan saran perbaikan dari Bawaslu Mas nanti disampaikan ke sekjenan supaya bisa dikopi dan disampaikan pada masing-masing saksi. Dan ke teman-teman KPU Provinsi Jawa Barat, hasil penyandingan datanya itu yang tadi disiapkan ini. Kalau ada yang per kabupaten kota juga nanti disampaikan ke sekjenan supaya kemudian di fotokopi dan disampaikan kepada masing-masing saksi calon. Dan pada intinya yang disampaikan di sini sudah hasil koreksi berdasarkan penelusuran bersama-sama dengan KPU Kabupaten Kota dan Bawaslu Kabupaten Kota ya, betul ya? Betul Pak Ketua. Saya kira cukup ya. Siap pimpinan, Siap. mohon izin nanti kami juga mencatatkan di keberatan di tingkat hearing. Di sini ya. Oke, ya, terima kasih. Terima kasih pimpinan. Silakan Mbak Izin dilanjutkan. Ketua, Oke, silakan. saya hanya ingin menanyakan dua hal. Yang pertama adalah Jawa Barat ini kan juga adalah daerah paling dekat dengan Jakarta ini. Kenapa baru hari ini baru selesai ini? Kita minta gambaran umum tentang perjalanan rekapitulasi mereka di sana. Yang kedua, yang kami ingin pertanyakan adalah apakah data-data yang akan dibacakan sebentar ini sudah betul-betul sesuai dengan C hasil masing-masing TPS seluruh Jawa Barat. Ini penting karena pernyataan di forum ini akan menjadikan kita sebagai sesuatu yang mengikat dalam proses rekapitulasi hari ini. Karena berdasarkan ketentuan pasal 75 PKPU 5 jelas bahwa saksi maupun Bawaslu bisa melakukan keberatan terhadap prosedur dan selisih hasil jika itu didapatkan dari rekap berjenjang yang dilakukan oleh KPU. Sehingga kita butuh kepastian itu. Pernyataan itu saja kita butuhkan. Karena kalau setelah rekap ini kita menemukan ada data-data, tentu kami akan melakukan langkah-langkah lain. Hanya kita butuh sikap pernyataan tegas dari dua lembaga penyelenggara pemilu ini, yaitu KPU dan Bawaslu yang hadir di tengah-tengah forum rapat rekapitulasi nasional pada hari ini dari Provinsi Jawa Barat. Itu saja Pak Ketua. Terima kasih Mas Almunardin. Teman-teman KPU Provinsi Jawa Barat, ada dua hal tadi yang ditanyakan ya. Nah, yang pertama soal kenapa kok masuk ke rekap nasional, masuk kategori yang relatif akhir dibanding dengan provinsi-provinsi di Jawa yang lain. Nah, saya tanya aja, hari ini tanggal 19 Maret ya, 2024. Batas akhir untuk rekap dan penetapan hasil secara nasional menurut undang-undang itu kan maksimal 35 hari setelah pemungutan suara, yaitu pada tanggal 20 Maret 2024. Tolong diperhatikan sebentar ya. Saya mau tanya faktanya saja. 5 tahun yang lalu KPU Provinsi Jawa Barat itu ikut rekap nasional tanggal berapa? Kan bisa di googling nih. Tanggal 9 Pak Ketua. 9 Mei. 9 Mei ya. 9 Mei 2019. Penetapannya itu 21 Mei 2019. Berarti kira-kira berapa hari sebelum penetapan itu? 12 hari 12 sebelum hari. penetapan ya? Iya, masuk kategori pertengahan lah.
Nah, kalau sekarang kan sudah tanggal 19, berarti kan sehari sebelum hari penetapan. Nah, kira-kira penjelasannya apa? Dibanding yang lalu bisa 12 hari sebelum penetapan, kalau sekarang kok sehari sebelum penetapan. Jumlah kabupaten kotanya juga tetap, pemilihnya memang sama-sama relatif besar. Silakan dijelaskan itu dulu. Pertama, kami juga mohon maaf, kami dianggap datang terlambat di dalam forum rekapitulasi tingkat nasional. Pertama, kami harus menyampaikan Jawa Barat adalah provinsi terbesar jumlah DPT-nya, dengan terbesar juga jumlah TPS-nya. Kami punya 140.457 TPS. Hampir kurang lebih 35 juta pemilih di Jawa Barat. Kami punya 83 daerah pemilihan yang terdiri dari, kami punya 153 daerah pemilihan, 11 daerah pemilihan DPR RI, 15 daerah pemilihan untuk DPRD provinsi, dan 53 daerah pemilihan untuk kabupaten dan kota. Pertama, ini yang menjadikan kami juga dibandingkan di tahun 2019 terjadi kenaikan jumlah TPS. Kalau 2019 kemarin kami hanya merekap kurang lebih di angka 138.000 TPS. Hari ini kami harus melakukan rekapitulasi untuk 140.000 lebih TPS. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kami kemarin juga sempat memending karena di dalam kabupaten dan kota dan provinsi ada beberapa kabupaten dan kota yang harus ditindaklanjuti terkait dengan sidang cepat atas putusan Bawaslu. Kemudian yang ketiga, kami kemarin secara simultan juga melaksanakan untuk Kabupaten Bekasi. Di Kabupaten Bekasi, izin kami harus menginformasikan, Kabupaten Bekasi ini adalah punya 1 TPS di 1 kecamatan itu terbesar se-Indonesia, 1.222 TPS. Ini yang memerlukan kemarin, dan di Kabupaten Bekasi, Tambun Selatan, ini juga sudah menggunakan 7 panel dengan 2 Mbak shift. Umi, sorry. Saya kira kok bukan paling besar se-Indonesia ya. Paling Iya. besar Kecamatan Cakung, Jakarta Timur. Ya, kalau Cakung mungkin hanya 4 pemilihan Pak Ketua, tapi kami menghitungnya karena di Tambun Selatan ini 5 pemilihan. Ya. Dan terkait dengan geografis dan jumlah, ini yang sudah kami sampaikan kenapa Jawa Barat dianggap terlambat. Tapi kami juga memastikan teman-teman di hampir 1,3 juta penyelenggara kami di 27 kabupaten kota juga sudah bekerja sungguh-sungguh siang dan malam melaksanakan pemilu 2024 di Provinsi Jawa Barat. Izin pimpinan, izin masuk Saudara. Sebentar, yang pertanyaan kedua sudah dijawab tadi ya. Oke, pertanyaan kedua, apakah rekapitulasi KPU Provinsi Jawa Barat yang sudah ditetapkan di Jawa Barat dan sekarang akan dijadikan bahan untuk rekap nasional itu diyakini sudah sesuai dengan hasil perolehan suara, penghitungan suara di TPS? Ini pertanyaan kedua kan, nah, silakan dijawab. Iya, rekapitulasi yang dilakukan oleh Provinsi Jawa Barat berdasarkan rekapitulasi di 27 kabupaten kota. Baik Bapak Ibu sekalian, sebagaimana rekap yang sudah bahwa semua hasil rekapitulasi KPU provinsi itu harus dianggap benar sesuai dengan rekap berjenjang dari KPU kabupaten kota, PPK, dan hasil dari TPS. Kecuali ada pihak yang bisa membuktikan sebaliknya. Misalkan berdasarkan penyandingan data, penelusuran data, kan begitu. Oleh karena itu yang akan dibacakan nanti harus kita anggap benar dulu. Baru kalau itu ada keberatan di sini, baru kita sampaikan keberatan soal hasil penghitungan suaranya di kabupaten mana, di kecamatan mana, di TPS mana. Saya kira begitu ya.
sebagaimana yang sudah-sudah kan begitu di forum rekap nasional ini. Silakan Ya, Mas. pertanyaan lain, pimpinan izin. Tadi disebutkan oleh Ketua KPU kalau kemudian ada pleno yang sampai makan waktu lama yaitu di Bekasi ya, di Tambun Selatan. Dan itu sudah kejadian di tahun 2019, Mbak. Itu juga wilayah itu adalah daerah yang juga terakhir ya kan dengan alasan yang sama waktu itu. Artinya selama 5 tahun tidak ada perubahan, misalnya memecah TPS atau apalah, sehingga kemudian tidak menjadi penghambat. Kalau Bekasi, Mbak, ya itu masih besar dengan Bogor, Mbak, jumlah pemilihnya dan jumlah TPS-nya. Ya apa tidak? Ya kan? Nah, kemudian kalau Tambun Selatan ini di tahun 2019, wilayah itu juga yang paling terakhir dengan alasan yang sama. Nah, berarti 5 tahun itu tidak ada perbaikan gitu kan. Sehingga bisa diantisipasi sehingga wilayah itu bisa tidak menjadi penyebab. Jangan-jangan nanti di tahun 2029 itu lagi yang menjadi alasan. Begitu pimpinan. Baik, terima kasih. Jadi nanti jadi evaluasi Mas buat kami di daerah-daerah kabupaten, terutama di kecamatan yang jumlah TPS-nya banyak. Karena memang konsekuensinya karena memilih serentak untuk 5 jenis pemilu, rata-rata pemilih itu membutuhkan waktu 5 menit, maka desainnya sejak pemilu 2019 kan maksimal 300 pemilih. Mau tidak mau itu menjadikan apa jumlah TPS-nya akan makin banyak kalau jumlah pemilihnya bertambah. Itu yang pertama. Yang kedua, desain rekapitulasi dari penghitungan suara TPS langsung ke kecamatan itu juga jadi problem beban di kecamatan. Di pemilu sebelumnya seingat saya pemilu 2014 ya kan masih ada rekap di tingkat desa kelurahan. Jadi kalau misalkan satu kecamatan punya 10 desa, setiap desa katakanlah ada 10 TPS, dulu itu di pemilu 2015 PPK itu bebannya 10 desa saja rekap. Nah begitu tidak ada rekap desa kelurahan berarti kan 10 desa dengan 10 TPS berarti 100. Maka bebannya PPK menjadi berat harus merekap 10 TPS. Nah saya kira desain ini juga penting untuk bahan evaluasi kita karena basisnya regulasi maka juga penting juga nanti menjadi bahan evaluasi ke depan. Memang situasinya demikian Mas, teman-teman juga tidak bisa kemudian apa kecepatannya dipercepat, apa diperlambat karena yang paling penting kan menghitung, mencermatinya itu harus cermat betul supaya kemudian pendokumentasiannya ke form C apa TPS yang plano juga cermat lah kira-kira begitu. Begitu ya? Iya Pak Ketua. Ya. Satu lagi artinya bahwa apa yang disampaikan Pak Ketua tadi betul. Bahwa semua ini kita anggap bahwa yang mau dipelenokan ini adalah sudah benar kan begitu. Betul. Kalau ada hal-hal yang dianggap itu berbeda tentu akan dilakukan perbaikan. Hanya saya belum melihat keyakinan Pak. Dari teman-teman Jawa Barat ini belum menjawab secara tegas. Yakin enggak mereka yang mereka bacakan ini? Dari tadi hanya bicara pada persoalan mereka sudah melakukan rekapitulasi. Kita hanya butuh keyakinan. Yakin bahwa yang kita bacakan ini adalah benar. Itu saja cukup. Iya. Mas Al-Munadin, ketika KPU Jawa Barat sudah datang ke sini, ini berarti dia yakin gitu loh. Kemarin belum berani datang ke sini karena belum yakin. Jadi cara bacanya gitu, nggak usah dipersulit. Jadi 7 orang anggota KPU Jawa Barat ketika sudah hadir di sini berarti sudah yakin. Kalau kemarin belum berangkat kenapa belum yakin? Ya udah. Oke Mbak Umi silakan. Ya. Silakan Mbak Umi dijawab yakin apa enggak udah ditanya sama saksi. Kami yakin dan kami membacakan berdasarkan 140.457 TPS se-Jawa Barat. Yakin ya Mas Al-Munadin? Nanti kalau Mas Al-Munadin ada catatan ternyata kok ada yang kurang, hitungannya selisih ya nanti kita koreksi. Begitu ya. Saya kira begitu. Oke, silakan dilanjutkan pembacaan hasil Mbak untuk pemilu presiden. Izin pimpinan, sedikit minta penjelasan nih pimpinan. Ada perbedaan angka antara yang surat-surat dicetak sama yang diterima. Ya Mohon tadi kan sudah penjelasan. ditanyakan oleh saksi yang sama. Belum. Sama sudah, tapi kan kemudian nanti akan disiapkan dokumennya. Supaya kemudian tadi yang disoal surat suara yang diterima berapa, kemudian yang digunakan berapa, yang tidak digunakan berapa, kemudian yang keliru coblos dan segala macam berapa, yang selisih-selisih kan nanti akan disiapkan oleh teman-teman KPU. Ini perbedaan antara
surat suara yang dicetak berdasarkan KPT 1413 dengan yang diterima oleh kabupaten. Ya, nanti juga akan disiapkan catatannya tadi. Karena kan itu diantara salah satu sumber kenapa kemudian ada selisih-selisih soal penggunaan surat suara. Mbak Umi dan teman-teman KPU Jawa Barat tolong diperhatikan ya, saya mau tanya nih. Pertama, ketika KPU terima surat suara untuk pemilu presiden, itu kan dari KPU pusat ya, betul ya? Iya. Betul ya. Yang menerima KPU kabupaten kota, betul ya? Betul. 27 kabupaten kota ya? Iya. Oke. Dokumen pertama adalah tanda terima surat suara, betul? Betul. Oke. Yang kedua, lalu dilakukan sortir oleh masing-masing KPU kabupaten kota. Setidak-tidaknya di bagian akhir dari sortir itu kan ada 2 hasil. Yang pertama, kalau jumlahnya kurang yang diterima ya, dari yang mestinya, itu kemudian ada catatannya kurang sekian. Yang kedua, kalau misalkan setelah di sortir, ada surat suara yang tidak layak untuk masuk digunakan untuk tidak layak, kategorinya tidak layak untuk digunakan pemungutan suara, itu dianggap tidak layak. Kemudian dimintakan kepada KPU pusat. Mintanya ada 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama, karena ada yang kurang, yang ganti karena ada yang tidak layak. Betul ya? Betul. Betul ya. Semua kabupaten kota ada surat ini ya. Berarti ada dokumen yang kedua itu. Yang ketiga, terhadap surat-suratnya KPU kabupaten kota, KPU pusat kan akan merespon ya. Yang pertama pemenuhan untuk yang kurang dan juga untuk yang tidak layak tadi itu. Betul ya? Dan itu ketika dikirim ke kabupaten kota yang mengajukan ada berita acaranya ya. Ada Pak Ketua. Berarti kan dokumen ketiga. Kemudian yang keempat, ketika di packing itu kan kemudian surat suara yang tidak lolos sortir ya, yang masuk kategori tidak layak digunakan, itu kan tidak digunakan dan kemudian dimusnahkan. Betul ya? Betul. Dengan cara apa? Dibakar. Dibakar ya. Itu maksimal H-1 sebelum beri pemungutan suara. Itu juga ada berita acaranya ya. Sudah Pak Ketua. Ada ya? Ada. Oke, dokumen keempat. Yang kelima, setelah pemungutan suara, itu kan ada surat suara yang tidak digunakan. Betul ya? Surat suara yang tidak digunakan dikasih tanda apa? Disilang. Disilang dan dipisahkan dengan yang Dimasukkan. digunakan ya. Betul. Oke. Berarti kan ini dokumen yang kelima, berita acara, sertifikasi kegiatan pemungutan suara di TPS kan ada nih, yang kalau diakumulasi di tingkat provinsi itu pada bagian 2 Romawi angka 4 ya, surat suara yang tidak digunakan termasuk surat suara yang cadangan. Betul ya? Nah, pada intinya terhadap proses penerimaan sampai penggunaan bagian akhir ada 5 dokumen yang mengadministrasikan dinamika surat suara tadi itu, mulai diterima, disortir, sampai kemudian yang tidak digunakan sebelum masuk kotak suara, dan yang tidak gunakan setelah kegiatan pemungutan suara. Itu semuanya terdokumentasi. Jadi apa yang dituangkan di sini ini sudah berdasarkan penelusuran itu semua, berita acara di kabupaten kota, betul ya? Betul. Ya, dari 5 dokumen itu. Saya kira demikian. Ini juga sudah kami jelaskan ketika saksi, yang waktu menanya soal ini untuk Jawa Tengah, untuk di provinsi-provinsi yang lain. Betul, pimpinan. Ya. Tetapi sesuai janji pimpinan, Ya. itu kan akan diberikan ke kami pimpinan. Ya. Sampai sekarang Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, dan beberapa provinsi lainnya kami belum menerima. Oke, pimpinan. baik. Nanti kita pastikan untuk hasil penelusurannya disampaikan. Betul, pimpinan. Baik. Kalau memang itu dimusnahkan, tentunya kan ada dokumen-dokumen. Oke, baik. Bahkan satu waktu pimpinan sampai bilang komisionernya tidak boleh pulang sampai diberikan fotokopinya. Oke. Tetapi kemudian kami belum menerima. Baiklah. Terima kasih. Oke, terima kasih. Jadi nanti tim di kesekjenan ya, tolong yang menjadi catatan Mbak Mas Andi Bagus dan teman-teman yang di kesekjenan, provinsi-provinsi yang mendapat catatan dari saksi soal penggunaan surat suara, tadi dibuat matrik ya, di provinsi ini yang diterima sekian,
dan kemudian berdasarkan berita acara nomor sekian, kemudian yang kedua berdasarkan apa tadi, sortir, minta pemenuhan yang kurang dan minta penggantian dikirim pakai surat nomor berapa, dan kemudian yang ketiga oleh KPU Pusat dipenuhi pakai surat nomor berapa, jumlahnya berapa, dan yang berikutnya berita acara pemusnahan surat suara jumlahnya berapa yang dimusnahkan, dan terakhir yang ini surat suara tidak digunakan setelah pemungutan suara. Ya, ada 5 jenis itu Mas ditelusuri berdasarkan laporannya masing-masing KPU provinsi untuk pemilu presiden supaya kemudian bisa kita jelaskan kepada siapapun, kepada publik tentang data penggunaan surat suara. Demikian ya. Nanti ini mumpung Jawa Barat, teman-teman KPU Provinsi Jawa Barat beserta sekretariat menyiapkan ini ya. Kalau bisa di 27 kabupaten kota itu, termasuk yang sudah clear di bagian awal, maupun yang kemudian harus ditelusuri itu. Cukup ya sementara, bisa kita lanjutkan. Silakan dilanjutkan Mbak pembacaan formulir model D hasil provinsi untuk pemilu presiden PPWP Jawa Barat, mulai dari data pemilih DPT. Hati-hati bacanya karena 27 kabupaten kota yang dibaca yang jumlah akhir. Data pemilih dan pengguna hak pilih. Data pemilih. Jumlah pemilih dalam daftar pemilih tetap. Laki-laki 1795814. Perempuan 177566087. 0, pembacaannya 0, bukan kosong. 177566087. Ya, saya ulangi ya Mbak, kenapa 0? 0 itu ada maknanya. Nah kalau kosong nggak ada maknanya, dalam konteks menghitung ya. Jadi kalau 0 itu misalkan angka 1000, 0-nya kurang 1 jadinya 100. Itu menunjukkan bahwa 0 ada maknanya. Makanya sejak sekarang kalau kenalan sama orang ditanya nomor handphone, nomornya berapa? 08 sekian-sekian. Jangan kosong. Kosong nggak ada maknanya, hampa. Jumlah 3571491. Pengguna hak pilih. Jumlah pengguna hak pilih dalam daftar pemilih tetap. Laki-laki 1401885. Perempuan 1488482. Jumlah 28903036997. Jumlah pengguna hak pilih dalam daftar pemilih tambahan laki-laki 1169396. Perempuan 1135758. Jumlah 230154. Jumlah pengguna hak pilih dalam daftar pemilih khusus laki-laki 1434469. Perempuan 160721. Jumlah 304190. Jumlah pengguna hak pilih laki-laki 1478730. Perempuan 1515911. Jumlah 29438
229.041. Data penggunaan surat suara. Jumlah surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan 2% dari DPT. 36492.529. Jumlah surat suara yang digunakan 29438.041. Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru coblos 43252. Jumlah surat suara yang tidak digunakan atau tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan 70111236. Data pemilih disabilitas laki-laki 27629, perempuan 27452. Total jumlah 57081. Kami ulangi, laki-laki 27629, perempuan 29452, jumlah 57081. Data rincian perolehan surat suara pasangan calon presiden dan wakil presiden. Paslon 1 9099967. 4. Paslon 2 168058554. Paslon 3 2820995. Data suara sah dan tidak sah. Jumlah seluruh suara sah 2872653. Jumlah suara tidak sah 711518. Jumlah seluruh suara sah dan suara tidak sah 29438.041. Ditandatanganin 7 Komisioner KPU Provinsi Jawa Barat beserta saksi paslon 02. Terima kasih. Demikian tadi pembacaan rekapitulasi hasil perolehan suara untuk pemilu presiden di Provinsi Jawa Barat. Suara sah dan tidak sah total 29438.041, betul ini ya, Mbak? Suara sah dan tidak sah jumlahnya ini ya. Oke, kita cek ke atas Mas Operator. Jumlah surat suara digunakan 29438.041, sama ya dengan suara-suara sah dan tidak sah. Kemudian sama dengan jumlah pemilih hadir 29438.041. Betul ya? Oke, bisa kita sahkan ini? Bismillah, sah.